Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Hari ini Kamis 20 Januari 2022. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai dengan 12. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke Danau Galilea dengan murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, banyaklah datang orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini yang membuat saya tertarik atau menarik bagi saya dalam bacaan Injil yang kita dengarkan dan kita renungkan bersama untuk hari ini adalah apa yang dikatakan oleh para iblis ketika mereka bertemu dengan Yesus. Mereka spontan, tentu sambil meninggalkan orang yang dirasukinya, mereka mengatakan, "Engkaulah Anak Allah." Dengan kata lain, iblis yang merasuki orang-orang itu pun mereka percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah. Dan apa yang mereka katakan itu juga sekaligus menjadi peneguhan bagi kita bahwa Yesus sungguh-sungguh Putra Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Karena iblis yang adalah notabene adalah lawan dari Roh Kudus, lawan dari Allah, mereka saja mengakui bahwa Yesus adalah Putra Allah. Masa kita sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai murid-muridnya, sebagai sahabat-sahabatnya, masa kita tidak mengakui bahwa Yesus adalah Putra Allah? Kalau kita tidak mengakui, berarti mohon maaf, kita bisa dikatakan kalah dari iblis itu, ya kan? Nah, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa yang membedakan iblis dengan kita dalam hal pengakuan ini. Iblis mengatakan bahwa engkaulah Anak Allah. Tentu karena mereka lalu merasa terancam, karena mereka merasa terusir dari orang yang dirasukinya oleh karena kuasa ilahi yang ada pada diri Yesus. Sementara kita mengakui sungguh-sungguh Yesus Putra Allah justru karena cinta kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Pengorbanannya kepada kita dengan hadir sebagai manusia, lahir ke dunia, dan kemudian nanti menderita sengsara hingga wafat dan akhirnya bangkit mulia, itu adalah cinta yang luar biasa bagi kita. Dan pengakuan kita itulah yang disebut dengan iman kita. Iman di satu sisi merupakan tanggapan kita terhadap wahyu Allah, tawaran keselamatan Allah kepada kita. Tetapi salah satu bentuk iman itu adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Putra Allah. Tetapi kita tidaklah cukup hanya mengakui saja bahwa Yesus adalah Putra Allah. Kita juga diminta, kita juga dipanggil dan diutus untuk mengungkapkan iman itu sekaligus juga mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengungkapkan iman itu bisa kita lakukan dengan berdoa, dengan mengikuti perayaan Ekaristi, dengan mengikuti aneka macam ibadat-ibadat dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara bagi kita untuk mengungkapkan iman. Sementara untuk mewujudkan iman, kita bisa melakukan kebaikan apapun dan sekecil apapun bagi orang-orang di sekitar kita. Misalnya kita melihat ada orang yang membutuhkan bantuan kita bantu dengan tulus. Itu adalah perwujudan iman. Atau misalnya kita melihat orang yang sepertinya sedang berbeban, ada masalah, lalu kita sapa dengan penuh kelembutan, penuh ketulusan, itu juga adalah perwujudan iman kita.
Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari bersama-sama kita mohon supaya kita semakin bertumbuh dalam iman, dalam harapan dan kasih akan Dia, dan mampu mengungkapkan serta mewujudkan iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap sehat, tetap semangat, tetap penuh berkat, berkah dalam.